Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang kriptografi, enkripsi dengan dekripsi, memahami dan mampu membedakan komponen kriptografi, plaintext, ciphertext, dan key ya. Jadi prosesnya dikatakan eh, prosesnya dikatakan apa? Enkripsi, dekripsi itu sebuah proses, sedangkan inputnya ada plaintext, outputnya ciphertext ya, seperti itu dan ada key. Yang 3 ini yang perlu kita, ketahui atau perlu kita, dibutuhkan pada saat kita melakukan proses enkripsi, dekripsi. Terus yang kedua mampu membedakan symmetric key dengan asymmetric key. Jadi hari ini pertemuannya seperti itu. Nah, eee jadi kriptografi itu, berasal dari bahasa Yunani berarti, menulis tapi menulisnya rahasia, ya. Rahasia ini, eee, tapi masih bisa diketahui yang namanya rahasia kan rahasia antara kita. Jadi ada rahasia tapi masih bisa ditahu sama beberapa orang. Kenapa sih perlu ada kriptografi? Kriptografi ini awalnya muncul memang pada saat kita sudah melakukan apa ya, perang ya, dunia militer. Jadi dunia keamanan itu sebenarnya berasal dari dunia militer. Militer, makanya, apa, keamanan itu teknologi-teknologi tentang cyber security, teknologi tentang, keamanan-keamanan yang itu awalnya memang digunakan di dunia militer. Karena kenapa? Mereka bertujuan mereka harus mengubah pesan yang pertama agar aman ya, agar aman itu supaya orang lain ndak bisa buka, ndak bisa baca gitu. Yang tahu atau yang baca adalah orang yang betul-betul, kita tujukan. Bayangkan kalau misalnya, eee, kita kirim pesan, sesama tentara begitu kan, tiba-tiba dibaca atau didengar oleh tentara musuh, itu kan bahaya, ya. Misalnya kita akan menyerang kota ini di jam 8 pagi, gitu. Terus tiba-tiba ada yang, eee pesannya ini tidak kebal ya. Jadi pertama aman, aman itu berarti, tidak ada boleh orang yang tahu dan kebal terhadap serangan, jangan sampai diubah ya. Jadi kalau kalau sudah diubah itu kan, bahaya, seperti itu. Kalau hanya didengar mungkin, ya sudah ini dia tahu rahasiaku, tapi kalau diubah misalnya kayak tadi saya bilang, kita kan me menyerang, camp musuh itu jam 8 pagi, tiba-tiba diubah sama musuh jadi jam 8 malam. Jangan sampai diubah seperti itu, musuhnya sudah pergi, kita baru mau menyerang, itu kan. Jadi 2 fungsinya kriptografi, satu aman, aman maksudnya apa, Bu? Supaya yang yang tahu itu hanya pengirim dengan penerima, jangan sampai ada orang lain yang tahu. Yang kedua itu kebal, jadi 2, kriptografi ini memastikan 2 ini, ya. Jadi, aman dan kebal. Jangan sampai memang orang tidak bisa dengar, tapi dia bisa ubah, ya. Dia bisa ubah gitu. Akhirnya informasinya salah nih, jadi kebal terhadap serangan. Kriptoanalisis adalah orang yang memecahkan kode. Jadi misalnya kalau, kita, ada orang-orang yang memang, ilmu pengetahuannya itu, dibawa ke bagaimana dia memecahkan teknik, kriptografi tersebut, ya, untuk mengetahui sih sebagai, sejauh mana robasnya atau sejauh mana, tahannya itu suatu suatu kriptografi ya. Komponen dasar dari kriptografi adalah kriptosistem, enkripsi, dekripsi, itu sama dengan pesan, message, key itu kunci, C itu ciphertext ya, jadi ciphertext. Nah, kayak gini, jadi komponen kriptografi itu ya, kita punya plaintext. Apa itu plaintext, Bu? Plaintext itu sesuatu yang belum kita apa-apakan atau pesan. Jadi ini plaintext-nya hello world, kita ada proses enkripsi di sini. Enkripsi itu membutuhkan kunci, kunci setelah kita, melakukan proses enkripsi, jadilah ciphertext ya, jadilah ciphertext. Ciphertext itu, eee, pesan yang didapatkan atau, pesan yang didapatkan setelah dilakukan proses enkripsi, ya. Jadi kalau, eee
Cipher teks itu kita tidak bisa baca ya. Jadi bisa dibaca tapi kita tidak tahu artinya. Kalau ini kan hello world, kita tahu, oh ya, halo dunia, dia cuma tulis gitu doang, hello world. Tapi setelah kita lakukan proses enkripsi ini, nggak ada artinya kan, pagar, persen, jiwa, kita nggak ngerti. Nah, di proses dekripsi, kita menggunakan, kunci yang sama, jadi ini share, secret key-nya, dibagi begitu, berbagi, eee sama ya, enkripsi dan dekripsinya menggunakan kunci yang sama, setelah itu kita dapatkan kembali plain text, seperti itu. Kenapa perlu ciphertext? Karena itu yang tadi ya, yang sampai ada orang yang lain baca, ya ada orang yang lain baca, apalagi kalau pesan-pesan penting. Makanya, di WA itu, kalau kalian biasa di awal-awal make sama orang, orang yang komunikasinya baru pertama kali dengan, orang itu biasanya kan this chat, using end to end encryption gitu ya, tidak ada yang bisa tahu, ya itu maksudnya dia encrypt key dari end to end itu dari, kamu, dari penerima ke pengirim. Enkripsinya itu end to end, bukan hanya di jaringan saja, tapi, saya encrypt betul-betul, jadi WA pun tidak bisa membaca. Dia bilang seperti itu, tapi kita tidak tahu, Eee, kita tidak tahu apakah betul, jangan sampai itu cuman bahasa iklan supaya kita pakai WA ya, tapi kan kita ndak pernah menguji, sejauh mana WA bisa begitu ya. Jangan sampai semua, percakapan kita dibaca sama mereka ya. Sejauh ini sih tidak ada yang perubahan, tapi jangan sampai, segala sesuatunya itu dibaca, kita ngomong apa, itu dibaca, apalagi kirim gambar apa, itu jangan sampai dibaca sama mereka. Jadi ini fungsi, eee, komponen kriptografi itu seperti ini. Jadi ada 2 proses di dalam encrypt dengan decrypt, bukan deskripsi ya, dekripsi ya. Ada mahasiswa yang ambil tugas akhir ini dia bilang deskripsi, bukan. Decrypt, encrypt dan decrypt. Kalau deskripsi itu describe ya, men menggambarkan sesuatu. Nah, oke, ada 4 ini kalian bisa baca, saya sudah jelaskan tadi ya, jadi plain text, cipher text, cipher itu algoritma, jadi algoritma itu kan urutan dia diapakan dulu, kalau key-nya apa, ya seperti itu. Kalian bisa baca aja di sini. Key adalah sekumpulan bilangan, bisa ke sekumpulan bilangan atau, angka ya, seperti itu. Jadi, mmm dekripsi, enkripsi itu proses ya. Proses ada algoritma di situ yang kita pakai. Algoritma kan tata cara. Jadi misalnya kalau algoritma, mengurutkan, kalau kita pakai algoritma bubble sort begitu, mengurutkan, eee, mengurutkan angka angka dari yang terkecil ke yang besar itu kan ada ya, ada kita pakai array, ada urutannya, diapakan dulu. Misalnya 3 dengan 5 yang mana yang besar? Oh 5 taruh gitu. 1 dengan 3 oh 3 yang besar, makanya ditaruh seperti jadi itu algoritma. Oke, secepat saja karena sebenarnya ini kan ada nih tugasnya, kalian pasti sudah mengerti nih. Jadi, yang penting-penting saja karena bakalan ada 2 slide yang ada 2 bahan yang saya jelaskan hari ini. Nah itu, eee, plain text, cheaper text, ya. Jadi kalau plain text dengan cheaper text ada teksnya di belakang, jadi itu sebuah teks. Kalau plain text masih, belum diapa-apakan. Kalau cheaper itu teks yang kita dapatkan dari proses encrypt, kalau plain text didapatkan kembali setelah kita lakukan decrypt pada cheaper text. Cheaper itu algoritma, key itu adalah bisa bilangannya atau apanya yang kita gunakan. Nah, ada beberapa, kategori kriptografi bisa berdasarkan algoritmanya, cheaper kriptografinya terbagi 2 yaitu symmetric key dengan asymmetric key ya. Jadi, proses encrypt atau decrypt itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Pertama itu, kita menggunakan, symmetric key. Symmetric key itu sama simetris. Kalau simetris kan sama.
ya. Kunci yang dipakai oleh pengirim dan penerima itu sama. Kunci yang dipakai pada saat proses encrypt dan decrypt itu sama, ya. Jadi, secret itu ya dibagi, ya di apa, memang rahasia tapi ditauji sama dua belah pihak. Sedangkan asimetrik itu tidak sama ya, asimetrik itu, public key dengan private key. Jadi dia 2 macam, public sama private. Beda key yang dipakai di encrypt dengan yang dipakai di decrypt. Jadi ada 2, salah satunya apakah kita pakai encrypt, apakah kita menggunakan public key di encrypt atau menggunakan private key di decrypt. Yang jelas nggak boleh sama, nggak boleh sama antara, ini. Jadi pada saat kita, melakukan proses encrypt, kalau misalnya saya pakai chip cipher itu, kalau sudah digeser 15 kali ya sudah, nanti decrypt-nya digeser ke kanan, kalau tadi encrypt-nya geser ke kiri, ini geser ke kanan. Tapi kalau asimetrik tidak begitu ya, akan berbeda kalau di encrypt-nya misalnya pakai kunci A, di decrypt-nya nanti tidak boleh pakai kunci A, harus pakai kunci yang berbeda. Nantilah, tapi hari ini saya akan menjelaskan lebih ke simetrik ya, simetrik. Oke. Oke, jenis-jenis key-nya, kalau tadi ini algoritmanya kita, asymmetric key, maksudnya, kunci yang dipakai, pada saat encrypt dan decrypt sama. Kalau di asimetrik, kunci yang dipakai pada proses encrypt dan decrypt akan berbeda. Sekarang ada 3 macam jenis key, ya. Jadi ada, eee, kunci rahasia. Kunci yang digunakan pada symmetric key, sedangkan public dan private kunci yang digunakan pada asymmetric key. Private key, kunci yang digunakan pada asymmetric. Jadi kalau public itu seperti ini. Saya bisa menyimpan kunci publikku, ya namanya public. Public itu sesuatu yang bisa dilihat sama orang. Ya, jadi misalnya saya agak cepat saya misalnya gini, eh, Salwa, Winnie, Rukmiyati mau hubungin saya gitu, mau ngechat ke saya. Mereka bisa menggunakan, public key saya begitu, saya sudah taruh nih public key-ku misalnya saya pakai public key kunci A. Jadi, pada saat, Salwa, Winnie dengan ini cukup pakai satu saja untuk menghubungi saya. Nah, nanti pada saat saya buka, saya nggak boleh pakai public key saya harusnya pakai private key. Jadi seperti itu caranya ya, logikanya begitu. Pasti kalian bilang, "Ih, bagaimana Bu Di?" Ya nantilah ada hitung-hitungannya ya. Jadi, ini akan, memang, cukup cukup, berbeda. Kalau simetris sih gampang, kita cukup satu kali melakukan cukup satu kali menghafal kunci begitu, tapi kalau di asimetrik, public key dan private key, makanya penggunaannya pun beda ya. Kalau secret key dipakai di mana, kalau public sama private digunakan di mana. Ini akan berbeda penggunaannya. Aku ini cuman, eee, contohnya, jadi, key yang sama digunakan oleh pengirim untuk enkripsi dan, untuk, dekripsi atau penerima. Key-nya itu di-share ya, dibagi. Nah, asymmetric key, there are two, jadi ada 2, private dengan public ya. Private key, ini bisa ya, bisa private key, tapi bisa kebalik sebenarnya, nanti kita coba logikanya. Private key, tapi ini mau dulu yang kalian nih, private key disimpan oleh saya, receiver kayak tadi, public key di-announce to the public. Jadi silahkan tadi Winnie, Salwa, misalnya Nisa mau ke saya ya sudah pakai public public key. Nanti saya yang mendecrypt pakai private, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke symmetric key kriptografi. Jadi sekarang kita masuk ke algoritmanya. Bagaimana proses encrypt untuk symmetric key. Jadi gini, mmm ada namanya, karakter oriented. Kalau karakter itu ya karakter A, B, C, D, ya bintang apa gitu ya, karakter oriented. Ada juga bit, kalau bit oriented kan 01, 01, 01, 01. Nah, hari ini, atau ke depannya nanti, kita akan pakai karakter oriented ya. Jadi, karakter alfabet aja A, B, C, D, E, F, G gitu aja ya. Nah,
Saya perlu memberitahukan tentang tradisional chippers, tapi, ini yang menjadi, konsep dari kriptografi itu. Ya, jadi konsep kriptografi itu seperti apa sih, Bu? Bagaimana dia bisa, dikatakan bahwa, itu yang dibilang proses kriptografi, itu yang dibilang proses enkripsi atau dekripsi. Nah, sebenarnya dalam dalam kriptografi itu 2 hal yang dilakukan ya, 2 hal yang dilakukan. Yang pertama itu adalah kita substitusi, apa itu substitusi? Ya kita ganti, ya. Jadi kita ganti. Yang kita jadi 2G, kalau tidak mengganti, kita mengubah posisi, oke? Jadi misalnya, mengganti itu seperti ini, kalau karakter saya misalnya, kalau saya punya, kata, vcom, nah itu kan, plain text-nya, ya, itu plain text-nya, vcom. Nah, saya substitusi, jadi bukan bukan huruf itu lagi yang dipakai, misalnya F saya ganti A, I saya ganti C, ya, K saya ganti U, O saya ganti Z, dan M saya ganti Y, misalnya seperti itu kan sudah tidak ini. Jadi, eee, kriptografi yang pertama itu dilakukan adalah mengganti, kita substitusi, jangan pakai huruf itu lagi, ya, jangan pakai huruf itu lagi. Nah, terus yang kedua itu adalah transposisi. Transposisi itu diubah, kalau tadi ada kata Vkom, kalau kamu ndak bisa ubah, ya sudah ganti saja posisinya. Misalnya Vkom, misalnya dijadikan, ditulis dari belakang, mokif, itu kan orang pasti mikir dulu, "Apa ini kok ada mokif?" Ya saya ndak tahu, atau mungkin kita tulis apa, fokim, atau mungkin komif, atau apa, jadi begitu, ya. Eee, Proses enkripsi, dekripsi itu di situ kalau tidak bisa mensubstitusi, ya kita mentransposisi. Kalau yang sudah modern ini kan tradisional ya. Yang sudah modern itu dia pakai 2 ini. Dia substitusi itu, habis itu dia transpose lagi, sudah dia transpose, dia putar lagi sejauh 16 putaran, habis itu dia ganti lagi seperti itu ya, supaya, tidak mudah ketahuan ya. Sudah diganti, diubah ke posisinya. Jadi misalnya tadi saya sudah ganti vcom jadi misalnya kata, apa begitu yang pertama, habis itu saya ubah lagi posisi, kan orang jadi bingung, apa ini? Bisa sih di cryptanalysis, cuman, eee, it needs time, maksudnya, itu butuh waktu, ya butuh waktu. Makanya ada istilah one time password, ya. One time password itu kan, itu bisa dibilang juga proses encrypt decrypt, maksudnya one time password itu, berbatas waktu, ya cuma 1 kali dipakai, habis itu kalau kamu tidak masukkan dia dalam waktu 5 menit atau 3 menit, itu bisa hangus. Untuk ya seperti ini karena kenapa, proses kriptoanalisisnya itu cepat, ya, kriptoanalisisnya. Jadi, proses seseorang untuk memecahkan kode itu agak cepat, makanya ada namanya one time password. One time cukup sekali dipakai dan dia berbatas waktu. Kalau 3 menit kamu nggak kasih masuk, biasanya dibuatkan lagi password yang baru, seperti itu. Nah, khusus untuk substitusi anak-anak itu ada 2 cara, bisa monoalfabetik, bisa polialfabetik. Kalau mono itu, 1 huruf diganti dengan 1 huruf, misalnya kalau ada huruf Ramadan, A-nya kalau sudah diganti E, ya diganti E aja melulu. Tapi kalau mono, mungkin Ramadan A pertama akan diganti dengan E, A kedua bisa diganti Z, ya kayak gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalian ini. Oke, saya sudah jelaskan ini, kalian cukup baca saja. Nah, ini yang menjadi tugas kalian kalau tidak salah, nggak tahu saya sudah kasih kalian tugas atau saya lupa ya, ya suka ada kayaknya. Yang paling sederhana itu shift cipher ya, digeser. Jadi shift itu geser, geser. Jadi geser 5, kalau key-nya 5 ya geser 5 ya. Kalau kita, encrypt-nya geser 5 ke kiri, decrypt-nya ya geser 5 ke kanan. Jadi balasannya jangan digeser 5 lagi ke sana. Ya jadi, misalnya nih, ini tugasnya nih, gunakan, apa ya, shift cipher ya, shift cipher dengan, key-nya itu 15 to encrypt the message hello, ya jadi gitu. Jadi, caranya bikin dulu A, B, C, D, E, F, G, terus geser 5. Jadi H itu digeser sejauh 15 dia dapat W. E itu, digeser sejauh sejauh, 15 dapat T. L ini kan makanya saya bilang
Yang ini yang dibilang, mono, L-nya diganti A, L-nya juga diganti A, O-nya diganti D. Itu yang dimaksud dengan jadi kalau orang cryptanalysis itu dia sudah bisa lihat, oh ini pasti huruf yang sama, karena dia diganti dengan, alfabet yang sama A, A, A. Oke. Nah, ini di decrypt. Nah, kalau di-encrypt digeser ke kiri 15, decrypt-nya itu geser ke kanan, jangan digeser ke kiri lagi ya. Ada anak-anak itu dia geser ke lagi, jadi W ini dia ndak geser ke atas gitu. Ini W-nya dia cari lagi 15 ya ndak dapat H. Jadi harus berkebalikan. Jadi dalam proses kriptografi itu juga begini Ji, sebenarnya kesepakatan Ji anak-anak ya. Kalau kita sepakat bahwa ini geser 3, geser kiri, geser 3 ke kiri, nah proses encrypt itu akan geser 3 ke kanan. Sebaliknya, dia bilang, "Haruskah begitu Bu?" Ya, enggak apa-apa Ji, kalau memang mau dibalik, kalau misalnya proses encrypt-nya geser ke kanan 3 kali, ya proses decrypt-nya geser ke kiri 3 kali. Pokoknya seperti itu Ji. Jadi tidak ada Ji sesuatu kon apa ya, konvensi atau, kesepakatan yang ini, yang jelas kita sama-sama tahu gitu, kalau di sininya digeser ke kanan, di encrypt-nya geser ke kanan, ya di decrypt-nya digeser ke kiri, tidak saklek harus kiri terus, harus kanan terus, yang jelas kalau shift itu geser ke kanan atau geser ke kiri, kan tidak ada geser ke atas atau geser ke bawah, tidak ada kan? Nah, yang ada itu geser ke kiri dan geser ke kanan. Ini kayaknya menjadi tugas, saya nggak tahu ya, ini ya, oh ini yang jadi tugasnya kalian, transposisi. Tapi setidaknya nantilah, pekan depan mungkin kita UTS, nanti saya kasih lah ini ya. Nah, apalagi? Nah ini transposisi. Transposisi itu yang jadi tugasnya kalian. Jadi ini, saya hello my dear, ya tulis saja 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Supaya cocok jadi 16, saya tambahkan Z begitu ya. Oke, saya tambahkan Z supaya ini, habis itu di ini diganti jadi misalnya hello. Hello itu saya ubah ini kan orang nggak tahu. Ini, jadi kalau kita pakai transposisi, huruf yang digunakan atau karakter yang digunakan itu sama aja dengan karakter plain text-nya. Bedanya saya mengubah posisinya supaya orang tidak langsung ngeh bahwa ternyata itu yang dia pakai. Oke. Oke, ada pertanyaan di sini? Sebelum saya pindah ke simetriki yang lain. Silahkan. Saya kasih waktu, mana HP-ku? Saya kasih waktu ya sekitaran 2 menit ya, 2 menit. Tunggu saya ambil ini dulu di belakang. Saya izin dulu sebentar. Oke, kalau nggak ada, saya pindah. Saya pindah ke slide selanjutnya. Nah, kita masih di simetriki kriptografi, jadi hari ini saya akan menjelaskan mungkin 2 ya, Playfair dengan, Playfair cheaper dengan Hill cheaper. Oke, pool alfabetik,
kalau ada waktu kita ini, karena kita kan, sisa 30 menit lagi. Nah, sekarang kita pakai Flavor. Kalau shift chipper tadi cukup digeser dengan transposisi itu, digeser sejauh 15. Nah, sekarang kalau Flavor itu, dia menggunakan, multiple letter ya, multiple letter itu letter 2 key. Jadi kalau tadi cuma satu karakter, H diganti W, E diganti apa, L diganti A. Nah, kalau ini sekarang tidak ya, jadi kita menggunakan, multi letter, jadi biasanya dia menggunakan 2 huruf ya, atau, 1 suku kata gitu, biasanya satu suku kata. Menggunakan matriks 5 kali 5 ini yang paling original, paling yang pertama menggunakan matriks 5 kali 5, tapi beberapa, mahasiswa sudah menggunakan, apa, mengembangkan algoritma ini. Beberapa tugas akhir itu dia menggunakan matriks, 8 kali 8 ya, jadi karakternya ditambah. Kalau ini kan, kenapa dia pakai matriks 5 kali 5, hanya untuk, memakai abjad, abjad saja yang dia pakai, karakter A sampai Z ya. Tapi kalau, kakak-kakak kalian yang menggunakan yang mengembangkan ini, dia pakai matriks 8 kali 8 atau 15 kali 15, itu banyak karakter yang dimasukkan, mungkin karakter, 1 atau karakter, ya, pagar, apa, dan segala macam, supaya matriks 8 kali 8 atau 15 kali 15 itu, terisi sepenuhnya. Oke, dan ini key-nya kalau tadi kan key-nya berupa angka ya, digeser 15, digeser ini, atau, transposisi tadi key-nya misalnya 1, 2, 3, 4, tapi kita key-nya bikin 2, 3, 4, 1. Nah, keyword-nya di sini dia berupa kata, yang, akan ditulis nanti di dalam matriks tersebut. Jadi contohnya keyword-nya adalah monarki, maka isi semua kolom dengan abjad tanpa pengulangan. Jadi, caranya yang pertama itu ya, tunggu dulu sabar. Jadi yang pertama bikin matriks 5 kali 5 dulu ya. Jadi pertama itu kalian membuat matriks 5 kali 5. Tunggu. Nah, jadi yang pertama adalah kalian, kalau pakai Flavor itu ya, jadi yang pertama bikin matriks 5 kali 5. Oke. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, tulis. Nah, yang kedua dia bilang kita tulis keyword-nya. Oke. Keyword-nya. Jadi misalnya keyword-nya monarki. Oke. Nah, saya tulis di sini nih monarki nih. M O ya, jadi itu baris 1 ya, ke sana kan. N A R C H Y. Oke. Sudah ya. Habis itu tulis semua sisa katanya, tulis semua, sisa abjadnya. Jadi saya mulai dari B. Kenapa mulai dari B, Bu? Karena A sudah ada di atas. Terus saya mulai D lagi, karena kenapa C sudah ada. E, F, oke, G. Nah, di sini I sama J itu sama ya. Kenapa bisa begitu ya? Sudah dari sononya. Karena kan kita punya abjad ada 26. Nah, ini matriksnya 5 kali 5 Ji. Jadi ada satu huruf yang, ditempatkan di, kolom yang sama. Ya, jadi I dengan J. Ya, I dengan J. Oke, nah, jadi
K, oke, KL, MNO sudah ada, P, oke, Q, R sudah ada, S, T, U, V, W, X, Z. Ya sudah ada di sini. Nah, sudah gitu. Jadi keywordnya monarki. Nah, sudah seperti itu. Terus yang ketiga, misalnya saya ini kan keywordnya. Jadi keyword yang duluan ditulis ya. Terus saya punya plain text, oke. Plain text saya itu di sini contohnya itu ada balon. L kayaknya LL ya. Apa O yang dua L-nya kayaknya. Nah ini. Nah, ya. Tunggu. Kenapa enggak masuk? Tunggu. Tunggu kayak. Sabar, sabar. Oh, enggak bagus ke sinyal kok di sini tuh. Ah, enggak bisa Kak terkoneksi ke sini. Tunggu saya masuk di share screen di sini saja. Enggak bisa terkoneksi anu kok. Nah, no, this not this. Nah, sudah mengerti ya kenapa bisa dapat gini ya? Tabletku enggak bisa connect, kurang jaringannya. Anu apa? Enggak bagus jaringannya. Nah, selanjutnya ya misalnya saya pakai ini plain text-nya akan dibagi-bagi menjadi satu suku kata begitu ya, pasangan huruf satu pasangan huruf. Oke, tunggu. Namanya. Nah ini ya jadi nah misalnya ini plain text-nya. Nah saya bagi-bagi menjadi satu suku kata ya, satu suku kata. Jadi ini satu. Nah jadi ini sorry. Enggak mau. Nah jadi ini satu BA. Nah, kalau ada huruf yang sama, itu enggak boleh, kita harus kasih karakter lain, LX, ya. Karena enggak mungkin kan L di ini L1 gitu. Jadi dia harus dua kata yang berbeda. Jadi LX, ini L-nya akan pindah ke sini kan. Jadi di sini jadi LO, di sini jadi ON. Oke. Jadi itu BA, LX sama LI. Kenapa enggak ada? Kalian enggak bisa lihat ya? Iya, Bunda ada muncul. Iya. Bagus gini anu kok jaringan kok di sini. Aduh, sudahlah. Enggak ada yang muncul. Nah, enggak ada yang muncul di situ. Sudah nih, sini saja. Misalnya, oh ada di sini whiteboard whiteboard tapi agak susah kayaknya. Oh kita draw. Enggak bisa kan kita draw begini, enggak bisa ya. BA ya, BA misalnya. Aduh susahnya ya. Oh ini teks. Nah, misalnya BA ya, kan tadi apa? BA, LL, OO sama N kan. Nah, sekarang enggak bisa begitu. Jadi BA, L sama X harus saya pisah begitu, L dengan L ya. Terus O, L dengan O karena kan ada L-nya di sini satu. Terus O dengan N. Nah, sekarang tunggu. Mana. Bisa enggak ya? Nah, terus ini jeleknya karena di sini, Ki. Jadi ini ya, BA, LX, LO dengan ON. Kalian sudah tahu
Bagaimana caranya dapat ini, karena enggak bisa Ki kalau ini. Nah sekarang, di slide selanjutnya itu dia bilang begini, proses encrypt itu, 2, huruf ini atau satu sukata ini, kita akan encrypt begini caranya. Kalau dia berada dalam apa, eee, baris yang sama, ya ini ya. Nah, kalau dia berada dalam baris yang sama, dia digantikan sama huruf yang ada di kanannya. Ya, itu eee peraturan dari si Bapak, Flaubert dengan si Bapak Sir Charles ini ya, di tahun 1854. Tapi saya bilang itu sebenarnya berganti. Jadi, misalnya kalau saya mau, encrypt ON ya, balon tadi ON. ON itu harusnya diganti dengan huruf di kanannya. Jadi O diganti dengan N diganti dengan A. Ngerti ya? Jadi O diganti dengan N diganti dengan A. Nanti kita ini. Terus kalau dia berada pada, ini kan baris ya, ini kan baris. Nah, jadi ini. Nah, ini kan baris nih, ini baris, oke. Ini kolom. Nah, jadi misalnya kalau dia berada pada baris yang sama, O sama N, dia akan diganti sama huruf yang ada di kanannya. Nah, kalau dia berada pada kolom yang sama, misalnya itu BA ya, BA. Jadi BA tadi balon, BA. Oke. Dia akan diganti oleh huruf yang ada di bawahnya. Ya, jadi B diganti I, A diganti sama B. Ya, bisa ganti I atau bisa ganti J karena I atau J. Nah, A itu diganti sama B karena huruf di bawahnya A itu B, huruf di bawahnya B itu I atau J. Nah, sekarang yang terakhir kemungkinannya. Jadi ini cuma ada kemungkinan berada pada baris yang sama, berada pada kolom yang sama, atau tidak berada pada dua-duanya. Kan 3 gitu, tidak di ini Ki, tidak di ini Ki. Misalnya apa? Misalnya tadi LX. L sama X. Itu kan dia satu ada di baris 4 ya, satu ada di baris 5, terus satu ada di kolom 1, terus yang satunya ada di kolom 4. Itu kan beda. Caranya cari Ki perpotongannya gitu. Ini cari ke sini ya. Nah, L diganti sama S. Oke, L diganti sama S. Terus ini X diganti sama U. Kayak gitu Ji guys. Oke. Kalau mau di decrypt dibalik Ki begitu ya. Mau di ini. Jadi tadi ini tunggu. Mana Ki lagi ini share. Nah, ini. Mana tadi whiteboard-nya? Nah, ini toh. Ini. Jadi ini. Nah, jadi ini misalnya tadi B sama A. B dengan A itu berada pada kolom yang sama. Kolom yang sama akan diganti sama di bawahnya. Jadi B itu diganti sama jadi BA itu di bawahnya apa? Di bawahnya I, ini I atau bisa J, terserah kalian pilih mana. A di bawahnya B, jadi IJB. Terus yang kedua itu LX. LX itu kan tidak berada pada baris yang sama ya. Jadi ini XU ya. Ini S sama U. Nah, kalau terus LO ya. LO itu dia juga tidak berada pada baris yang sama. Jadi di sini ada M ya. Terus di sini P. Ya. Sama ON. ON itu berada pada baris yang sama. Jadi O diganti N, N-nya diganti A di kanannya. Nah, kalau mau di decrypt ya decrypt saja. Ya, beda Ki begitu. Nah, kalau tadi di decrypt jadi ini BA, LX, LO, ON. Oke, terus sudah nih. Ini I atau J atau B. Nah, kalau tadi dibilang BA itu diganti sama di bawahnya, ini harus diganti sama di atasnya. Jadi I karakter
huruf di atasnya itu B. Oke, huruf di atasnya B itu A, gitu Ji, ya. Terus ini LSU. Jadi S sama U. S sama U. Jadi tarik begitu Pak perpotongannya. Perpotongannya oh ini U ketemu sama S itu di X ya. Ketemu sama jadi L ya, ini X. Ya, jadi cari perpotongannya yang jadi ini susahnya karena ini LX terus ini kayak begini. Nanti kalian bingung. Saya ke sini saja supaya nah kalian tidak bingung. Nah ini saya ke sini ya. Nah misalnya ini tadi toh. Nah ini B dengan A. Proses encrypt itu dia bilang diganti sama di bawahnya B diganti I, oke? A diganti B. Jadi hasilnya IB. Nah, kalau yang tadi LO atau LX dulu, L sama X. Oke. L sama X. Nah, ini bisa ditarik ke sini. Oke. Nah, ambil S. Jadi yang sejajar. Ambil saja yang kita ke baris saja, ambil yang sejajar. Terus ini sama ini diambil lagi yang sejajar dengan L, yaitu U. Jadi SU. Oke. Nah, kalau LX, LO, L di sini, O di sini. Oke. Ini yang sejajar dengan O, M. Makanya L diganti sama M. Terus O yang sejajar dengan ini diganti P, M dengan P. Seperti itu. Nah, kalau ON, nah ON ini. ON sama ini. Dia berada pada baris yang sama di kanannya. Nah, kalau di decrypt, kasih berkebalikan Ki anak-anak ya. Jadi misalnya saya pakai ini saja. Nah, kalau decrypt ini kan O dengan N diganti sama ini. Jadi kasih ke sini Ki. O dengan N tadi diganti dengan nih. O diganti sama N, oke. Terus N diganti sama A. Nah, jadi NA. Nah, nanti kalau di decrypt geser ke sini Ki ya. Jadi N diganti sama O, oke. Terus A diganti sama N. Ini proses encryptnya. Yang tanda biru ini saya pakai encrypt. Nah, kalau ini kan tadi diganti sama di kanan, decryptnya diganti sama di kiri. Kalau berada pada kolom yang sama, ya kalau tadi ke bawah, kita ke atas. I-nya diganti B, terus B-nya diganti A, jadinya BA. Nah, kalau ini perhatikan. Tadi kan gini, jadi ambil S dengan ambil U, SU. Di mana mereka ketemu? Di sini kan, di sini ketemu L, jadi S-nya diganti L, terus U-nya ke sini nih, U-nya diganti sama X. Gitu Ji. Ya, jadi harus berpasangan. Kalau di encrypt-nya digeser ke kanan, decrypt-nya geser ke kiri, sebaliknya kalau misalnya jadi algoritma itu kan asal kita sepakat begitu bahwa seperti itu dan berkebalikan untuk encrypt sama decrypt. Jangan digeser-geser lagi karena di encrypt-nya pakai kanan, saya decrypt-nya pakai kanan, enggak boleh. Harus enggak ketemu gitu nanti hasilnya ya. Jadi harus ini. Oke, itu ini nanti saya kasih tugas, kalian ini saya silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 9.30. Kita masih ada waktu 10 menit untuk lever. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian ngerti ya. Bu, Ya, silakan Dek. ini nanti materinya kita up videonya Bu. Sempat mau dilihat lagi caranya. Saya rekam jadi ini. Memang kelas Iya. ini saya rekam. Kemarin saya tidak sempat rekam karena apa itu lupa Kak kemarin. Iya ada Ji. Nanti saya kasih dalam bentuk video, saya upload saja di YouTube ya supaya kalian bisa lihat sesekali toh.
Iya, Bu. Iya, jadi sebenarnya begini, dalam kriptografi itu tidak susah, asal memang, kita konsisten gitu, konsisten di-encrypt kita bilang geser ke kanan. Nah, jadi, apa ya, ini kan, algoritma kriptografi itu kan diciptakan sama orang. Jadi misalnya kayak Shift Chipper itu atau Kaisar Chipper itu diciptakan sama siapa, Flavor, Visionary, apa dan segala macam itu diciptakan sama sama mereka begitu ya, yang nah misalnya kayak kode alfabetik nih, kayak kayak gini nih. Nih, kayak ini kan mereka yang bikin-bikin gitu ya. Jadi, apa ya, kalau memang ada yang suka dengan matematik dan ini ya mereka biasanya ada di kriptografi begitu. Oke, itu tadi multi ini ada penjelasannya di sini ya, cuman saya tadi, langsung saja. Nah, yang kedua adalah hill chipper ya, ini hill chipper juga dibuat sama Pak, Lester S. Hill pada tahun 1929 ya. Jadi memang, mmm, ini agak sedikit, ya modern dibanding dengan Playfair. Kalau Playfair tadi kan di abad 18 ya, 1854. Kalau ini sudah abad 19, jadi 1929 gitu. Jadi memang, ilmu pengetahuan itu kan begitu. Ilmu pengetahuan itu kan, kita tidak memulai dari awal, tapi kita, mengembangkan apa yang menjadi, apa, kalau tadi kan dia cuman karakter ya, dan karakternya itu kan cuman karakternya kan cuman apa, A sampai Z. Bagaimana kalau saya punya karakter, misalnya atau saya punya karakter, bintang, ya pagar, itu sudah tidak masuk nih, makanya kakak-kakak itu bikin yang, mungkin 8 kali 8. Nah sekarang, kita hill chipper ini agak sedikit ribet karena kita kan menggunakan perkalian matriks ya. Jadi, ini merupakan jenis lain dari polygraphic, chipper, mengenkripsi satu string huruf ya, jadi string. Tahu ya? Jadi kalian kan sudah belajar namanya tipe data, integer itu, apa, integer itu ya, tipe data integer itu angka, ya angka ada long integer, ada double integer, tidak akan ada karakter di situ. Kalau tipe data karakter ya A, B, C, D, E, bisa karakter satu juga, karakter 2 tapi dia bukan integer. Terus string itu kumpulan dari beberapa karakter ya, jadi seperti itu. Jadi ini agak sedikit ribet, tadi itu sudah word, tapi word-nya di Flavor dia dia bagi menjadi, satu suku kata ya, misalnya BALX. Nah, kalau ini dia sudah pakai string. Mengenkripsi suatu string huruf menjadi bentuk string yang lain dengan panjangnya yang sama. Ya, jadi panjangnya sama gitu, enggak bakalan, berubah. Kita kalaupun nanti ada penambahan karakter supaya memang perkalian matriksnya itu terpenuhi. Operasi Hill, jadi operasi Hill itu setiap huruf diwakili oleh nomor. Kita masih tetap pakai alfabet, masih pakai A sampai Z. Cuman karena kalau perkalian matriks enggak boleh kan, kita enggak tahu kan A dikali B sama dengan berapa, makanya dia akan diubah, setiap huruf itu akan diubah dari 0 sampai 26. 0 sampai 26 ya, jadi, 0 sampai 25 ya, 25. Operasi Hill setiap huruf diwakili oleh nomor atau angka, misalnya A diganti 0, B diganti 1, dan seterusnya, sehingga dikenal dengan modulo 26. Kenapa modulo 26, Bu? Karena kita punya 26 huruf, ya. Jadi modulo itu sisa pembagian. Jadi kalau 27 modulo 26, 1. 26 modulo 26, 0. 25 modulo 25 modulo 26 ya 25, karena enggak ada sisanya. Sisanya 25 aja. Nah, Key-nya menggunakan matriks M kali M, jadi matriksnya bujur sangkar. Baris dan kolomnya harus sama. Jadi misalnya harus pakai 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, ya, itu matriks key-nya. Matriks key-nya tidak boleh 1 kali 2, 2 kali 1, ya, tidak boleh, ya. Jadi, dia mengatakan bahwa matriksnya harus M kali M, enkripsi dan dekripsi. Operasi matriks yang digunakan yaitu perkalian dan inverse. Ya, agak susah, apalagi kalau inverse ya. Inverse itu kan kita harus cari determinannya, habis itu ini diubah ini. Jadi memang, kalau Hill chipper ini agak sedikit ribet ya. Misalkan key-nya, saya punya key-nya 4333, jadi matriksnya
2 kali 2 ya, 4333. Plain text saya Vcom, kerjakan dengan algoritma Hill-Cipper. Ya, oke, sudah. Jadi pertama yang kalian lakukan, satu, ubah plain text menjadi deretan angka. Jadi Vcom tadi kita ubah ya. Jadi Vcom itu, nah misalnya F, saya dapat 5, F-nya 5 gitu kan, I-nya 8, K-nya 10. Oke, ini 14 dan 12. Oke, nah 12. Vcom M12. Nah, sudah. Sudah dapat seperti itu ya. Jadi sudah dapat seperti itu, kalian lanjut untuk melakukan perkalian matriks. Ya. Jadi kemudian dibagi menjadi M. Ya, M-nya 2. Kenapa M-nya 2? Karena tadi jadi harus disamakan. Karena kan perkalian matriks itu setahu saya, apa ya, kalau kita belajar perkalian matriks ya, mana sini? Tidak ada gini, ini. Ya. Iya, setahu saya kan perkalian matriks itu harus ada yang sama kan, misalnya baris dengan kolomnya yang sama seperti apa. Jadi misalnya begini, kalau saya pakai, ini kan matriksnya tadi 2 kali 2. Nah, jadi dia pakai perkalian matriks ya. Tadi dia pakai perkalian matriks. Jadi misalnya Cippertext sama dengan ya kayaknya Ki dikali dengan plain text. Nah, ini kan berbeda Ki anak-anak. Kalau saya bilang begini toh, kalau misalnya C, kalau di matriks itu tidak berlaku Ki hukum apa itu hukum apa itu ya? Saya lupa hukum apa sih ini yang begini. Lupa Kak. Asosiatif atau komutatif atau apa begitu. Ya, ini tidak di matriks ini tidak sama Ki. Ya. Jadi kalau Cippertext K dikali Ki dikali plain text itu tidak sama kalau plain text dikali Ki. Kalau dimensi matriksnya sama bisa. Jadi misalnya kalau begini. Saya pakai di sini matriksnya. Ini misalnya matriksnya kalau ini 2 kali 2, kalau ini matriksnya 2 kali 2 ya. Ini maksudnya matriksnya 2 kali 2 ya. Saya kali ya dengan tadi matriksnya Vcom. Vcom itu kan tadi begini gitu. Kayaknya dia 3 kali 2. Nah, sekarang saya tanya kalian ya, yang mana yang benar? Ini saya Vcom di depan ini. 3 dikali 2 sama dengan ini. Nah, hasil yang kita mau, guys. Nah, hasil yang kita mau itu gini. Hasil yang saya mau itu harus Vcom lagi kan. Nah, jadi harus panjangnya sama begitu. Karena Vcom yang kita mau ubah menjadi suatu karakter. Jadi jadinya harusnya begini matriksnya. Hasil perkalian matriksnya harus begini. Nah, sekarang saya tanya kalian. Yang mana yang benar ini? Yang atas atau yang bawah? Mengerti maksud kita? Kalian lihat apa yang saya share kah? Iya, Bu, ya. Ya, nah sekarang yang saya tanya. Yang mana yang benar? Yang ini saya maunya hasil perkalian matriks saya itu 3 kali 2. Oke. Matriks saya 3 kali 2. Nah, sekarang yang mana yang benar? Saya pakai rumus yang di atas. Aduh, kok ini sih. Saya pakai rumus yang di atas. Ya. Jadi matriks 2 kali 2 dulu. Q-nya dulu. Terus ke plain text-nya. Atau plain text-nya dulu baru Q-nya. Yang mana yang menghasilkan matriks ini? Yang atas apa yang bawah?
Jelas sekali ini, enggak bagus kian. Di dalam sini kayaknya jelek jari ini. Jam berapa ini? 10.30 gitu. Oke. Yang mana? Ada yang bisa jawab? Yang atas atau yang bawah? Kalian sih milih. Yang atas apa yang bawah? Susahnya disuruh saja milih Di susah. atas, Hah? Bu. Yang di Bawah. atas. Bawa, Ibu. Oke, nah jadi misalnya begini. Kita coba yang atas ya. Saya coba dulu yang atas. Yang atas itu misalnya 43 toh. Enggak bisa gini anunya. 43 misalnya ini. Kalian bisa yang mengerti ya, misalnya ini matriks 43 3 3, oke. Saya kali dengan berapa tadi ininya? Saya kaliin ya. Saya kali nih. 5 mana tadi? Saya lihat dulu. 5 10 5 8 10 14 12. Mana kita di menu kok? Ada deh. Share. Kita coba di atas dulu. Kita coba yang di atas dulu. Nah. Mau ya, harus ke anu baru kah? Saya jarang pakai ini sih 4333. Nah, ini 5 8 10 14. Enggak tahu kalau salah, yang jelas kalian 12 sama 0. 0 saja. Oke. Nah, kalau yang atas, bagaimana perkalian matriksnya untuk dapat 3 kali 2? Berapa di sini yang pertama? Bagaimana? Ada yang tahu perkalian matriks? Tugasnya kalian ini ya. Kalau saya pakai karakter Vcom, kalian karakternya apa tunggu dulu. Saya cari. Itu mah. Ini kalian karakternya nih. Sehat. Mau saja sehat. Oke, saya pakai karakter Vcom, kalian sehat. Sehat yang kalian harus encrypt. Pekan depan kita decrypt sama-sama. Nah, bagaimana ini perkalian matriksnya? Yang di atas. Mana tadi? Yang tim di atas. Coba tim di atas. Bagaimana hasil perkalian matriksnya? Nah, ini kalau yang di atas ya. Kalau yang di bawah ini artinya begini, tak balik Ki. Kalau yang di bawah itu dia pakai 5, 10, 12, 8, 14 dengan 0. Oke. Dia kali dengan 4, 3, 3, 3. Nah, sekarang mana Mi? Kenapa kalian tidak bersuara Mi? Oke. Nah, jadi cari ya, yang mana ya? Nah, kalian harus ada jikanya dia nuko. Jadi ini, yang mana yang atas, apa yang bawah. Habis itu kalian tugasnya ini sehat gitu ya, sehat. Kalian encrypt. Coba saya di sini bedeng. Nah, lakukan proses enkripsi. Perkalian antara key matrix dan matriks plain text lakukan untuk semua blok matriks. Habis itu lakukan pembagian 26, catat sisa pembagian atau modulo ya. Ini decryptnya pekan depan. Jadi hasil yang kalian dapat kita decrypt sama-sama pekan depan. Kalian benar atau salah seperti itu ya. Jadi mana? Sepakati tadi dulu yang atas apa yang bawah. Kalau tidak sepakat saya suruh kalian cari sendiri. Yang mana dari sini? Dari yang ini atau yang ini?
Yang mana, Bede? Yang, Ah? Yang mana? yang atas, Bu. Yang atas, oke. Yang atas ya. Jadi kalian pakai yang atas. Jadi kalau yang atas itu kan gini hasilnya. Kalau yang atas itu gini kejadiannya. Saya teksnya saja di sini. Jadi untuk yang baris pertama, jadi kita biasa bilang A11, baris pertama, kolom pertama, jadi 4, toh 4 dikali 5, saya tambah dengan 3 dikali 8. Oke, itu A11-nya. Nah, sekarang A12, ya. Jadi A11, apa angka yang berada pada baris 1 kolom 1? Oke. A12 ya. Ini di A12 yang ini ya. A12. A12 itu kan baris 1 kolom 2. Ini kan masih baris 1. Ini baris ke sana nih. Ini kolom. Kalau A12 jadi tetap ini jadi 4 dikali 4 dikali 10 ditambah 3 dikali saya kalau saya salah nah sempat 3 dikali 14. Tuh. Nah, kalau A21 bagaimana, Bu? A21 ini. A21 ini. Ya. Kan harusnya jadi A13 ya. Terus A21, A22, A23 kan gitu harusnya. 3 kali 2. Nah, ini kalau yang ini dia 3 dikali 5 ditambah 3 dikali 8. Oke. Nah, ini yang kalian dapat. Misalnya ini 20 saya tambah dengan 24. Ini hasilnya kan 44. Nah, hasilnya 44 itu ini yang kalian modulo 26. 44 modulo 26 itu berapa? 44 modulo 26 itu 18. Jadi 18. Nah, 18 nanti cari hurufnya di sini. 18 itu apa? 18 itu S, ya. Semoga saya tidak salah gitu ya. S. Nanti kita coba pekan depan untuk ini. Jadi 18. Terus kalau ini 40 ditambah 54. Kok 54? 42. Ya, jadi 82. Modulo 82 modulo 26. 26 itu 26 kali 3. 26 kali 3 itu 8, 1, 78. 78 artinya 4. Kan itu. Sisanya kan? Nah, gitu aja. Ya, jadi pakai perkataan ki-nya di depan. Ki-nya di depan ini. Jadi, kalian tugasnya itu, jadi tadi nanti saya bikin tugasnya, saya sehat, tapi masih tetap pakai 4333. Jadi, ki-nya 4333. Oke. Oke, saya rasa cukup kalau tidak ada pertanyaan. Ini saya sudah apa? Saya sudah pasti rekami juga. Saya kasih stop dulu.